Assalamualaikum. Nah, video kali ini kita mau berbagi nih tentang perjalanan kita ke Museum Geologi. Nah, di Museum Geologi sekarang ini ada acara hari ulang tahun Museum Geologi, dan salah satu acaranya adalah ada lomba menggambar nih. Gibran dan Teteh Kisa mau ikutin lombanya. Terus juga ada acara-acara lainnya. Gimana nih keseruan dari acara ulang tahun Museum Geologinya? Tonton terus ya video kita sampai dengan selesai. Acaranya sampai malam loh. Nah, terus sekarang ini kita perjalanan dari rumah menuju Museum Geologi ini macet banget, ya Allah. Jadi kalau hari Sabtu ini Kota Bandung macetnya, ya Allah. Ini kita perjalanan berarti udah berapa lama ya, Bia? Sejam lebih lah, sejam setengah ya, belum nyampe juga. Nah, di sini macet banget nih. Kayaknya mungkin karena di Museum Geologi ini lagi penuh banget pengunjungnya. Nah, di sini masih di pertigaan Pusdai. Kayaknya kita parkir di Pusdai deh. Terus kita lanjut jalan ke Museum Geologi. Nah, kita masuk dulu aja ke Pusdai ya. Gak kerasa waktu kita cuma tinggal 10 menit lagi menuju perlombaan. Ayo, harus cepat jalannya nih. Akhirnya kita sampai, kemudian kita isi administrasi dulu dan langsung masuk. Selamat berjuang anak-anak semua. Para orang tua dilarang masuk dan hanya boleh anak-anak saja yang ada di dalam. Kita cukup bantu dengan doa. Diam aja, baru bangun tidur ya. Kita tungguin dulu tetehnya lomba gambar. Nanti setelah selesai kita masuk ke museum ya. Nanti di dalamnya itu ada di situ tuh. Ada dinosaurus. Mau lihat nggak dinosaurus? Nah, sekarang kita lagi nunggu nih anak-anak lomba di dalam. Jadi kita tunggu di luar karena nggak boleh masuk. Nih Bi, sambil nunggu anak-anak kita ngobrol tentang pendidikan anak ya. Nah, sebenarnya apa sih yang diharapkan dari Abi nih tentang anak-anak kita, dan kedepannya tuh anak-anak tuh pengennya jadi seperti apa? Yang pasti yang pertama yang wajib ya, yang pertama yang harapan anak soleh soleha. Insya Allah anak soleh soleha pasti cerdas, dan kedepannya anak-anak yang penting bisa dia kreatif, mandiri. Zaman digital seperti sekarang ini lebih banyak berkarya lah, dari sekolah sekaligus berkarya dan tidak hanya fokus ke mata pelajaran saja. Nih gimana nih kalau misalnya nih anak-anak kita ya sebenarnya kebetulan gitu ya, qadarullah tuh kan sebenarnya dari segi prestasi di sekolah mereka biasa aja ya gitu, belum ada yang menonjol nih. Jadi itu gimana perasaannya nih kalau menurut Abi sendiri? Kalau untuk sekarang sih biasa ya. Kalau dulu tuntutannya kan akademis. Kalau untuk sekarang karena pengen outputnya anak kita pengen lebih kreatif, mandiri, dan lebih terutama otak kanannya pengen dibanding otak kirinya. Otak kiri menyeimbangkan lah, cuma nggak terlalu berprestasi banget di akademis, nggak masalah. Yang penting anak kita didorong untuk berkarya dan dia kreatif tadi, bisa mandiri. Dan zaman sekarang orang kreatif itu lebih banyak fleksibel ya, kerja secara penghasilan lebih enak dibanding yang terlalu seperti akademis. Terus nanti kedepannya nih profesi yang kebayang untuk anak-anak kita nanti. Oh iya benar ya. Nih Dede Gian mau ikut ya, ikut ngobrol ya. Nih tentang profesi nanti kedepannya yang kebayang anak-anak kita mau diarahkan kemana nih kalau Abi sendiri? Profesi kalau saya sih lebih ke usaha mandiri lah, wirausaha. Ya mudah-mudahan
lanjut, mau usaha sukses bisa berguna untuk banyak orang. Jadi lebih ke wira swasta ya. Nah, ya sih sebenarnya kalau Umi sendiri emang kita sering ngobrol ya tentang pendidikan anak. Alhamdulillah nih kalau Abi suami saya sendiri gitu ya, enak gitu kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol tentang pendidikan anak, sharing nih pendapat dari beliau apa, pendapat dari saya apa, kemudian kita ambil jalan tengahnya seperti apa. Dan kita memang sepakat banget ya, anak itu tidak harus cerdas dalam segi akademis, walaupun memang kita selalu stimulasi ya dia gitu. Tapi kalaupun misalnya tidak, kita yakin setiap anak itu pasti ada kecerdasan dari sisi yang lainnya gitu. Nah, alhamdulillahnya sebenarnya kita lebih mengikuti minat dari anak sendiri, dan sekarang itu Teteh Kisa lagi minat banget di menggambar ya. Jadi kemarin kita stimulasi dengan ikutin lesnya gitu. Terus sekarang lagi giat-giatnya ikut lomba-lomba menggambar. Alhamdulillah sih, walaupun dapat harapan 2 ya waktu pertama kali ikut lomba gambar, itu seneng banget sih gitu. Minimalnya Kisa itu jadi lebih semangat gitu untuk berkarya lagi. Ya intinya mah kita lebih menstimulasi apa yang menjadi minat anak pada saat itu, karena memang pada masa anak itu lebih baik kita banyak eksplor aja yang anak suka. Nanti kalau menurut teorinya ya di usia 18 baru anak itu ajak ada di mananya gitu. Yang penting mereka puas-puasin untuk eksplorasi di mana gitu. Gitu ya Bi ya. Ya nanti paling gitu aja ya. Nanti kita lanjut lagi kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi, khusus bikin segmen ya tentang ngobrol pendidikan antara Umi dan Abi. Gimana rasanya setelah ikut lomba? Biasalah. Dapat sertifikat. Dalam kesempatan kali ini, Gibran dan juga Teteh Kisa belum menang. Tapi tidak apa-apa, saya selalu mengapresiasi semangatnya mereka untuk selalu mengikuti lomba. Yang terpenting mereka mau berusaha dan mencoba. Lanjut jajan topoki dulu yuk. Enak gak? Ya udah, ambil di sini uangnya dulu. Setelah jajan, kita langsung lanjut masuk museum. Yeay, ini yang kita tunggu-tunggu. Dan alhamdulillahnya banget, hari ini kita gratis masuknya. Karena tadi kita sudah mengikuti lomba-lomba yang ada di Museum Geologi. Dede Gian sangat antusias sekali, sampai pengen pegang-pegang. Untung saja sama Teteh Kisa dijaga, karena ini pertama kalinya Gian masuk Museum Geologi. Nah, ini adalah bola dunia. Wah, asik sekali. Anak-anak bisa melihat bentuk-bentuk peta dunia. Dan kita mencari nih Indonesia. Nah, disinilah peta Indonesia, negara kita. Mereka sangat senang sekali. Selain dapat menambah pengetahuan mereka untuk berkunjung ke sini, sekarang ini Museum Geologi lebih menarik loh. Nih lihat. Ada layar besar di sini menjelaskan tentang bumi. Wow, jadi kita bisa belajar mengenai berbagai macam hal yang ada di museum ini secara visual. Masya Allah, menarik banget kan buat anak-anak?
Setelah kita menonton film dokumenter tentang bumi ini, yuk kita lanjut. Ada apa aja di sini? Nah, di sini banyak batu-batuan ya. Jadi kita belajar tentang berbagai macam jenis batu-batuan. Nah, jenis batu-batuan ini cantik ya, berwarna-warni, kemudian mengkilat. Nah, di sini juga kita bisa belajar tentang lapisan-lapisan bumi. Semua hal yang ada dalam ruangan ini bisa dipelajari melalui monitor yang ini. Kita tinggal pijit saja hal apa yang ingin kita ketahui. Kita lanjut masuk ke ruangan sebelah. Ada apa ya di dalamnya ya? Di ruangan ini kita belajar tentang struktur geologi Indonesia. Anak-anak sudah tidak sabar lagi untuk memasuki ruangan berikutnya, yaitu tentang sejarah kehidupan. Nanti di sana ada dinosaurus loh. Yuk, come on, kita lihat. Ramai sekali ya suasana museum geologi ini. Setelah kita melewati masa pandemik dan sekarang situasinya udah lebih baik kan, alhamdulillah kita bisa berkunjung lagi dengan lebih santai ke tempat-tempat umum. Oleh karena itu, museum geologi sekarang mulai ramai lagi deh. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat ya. Nah, ini adalah flora dan fauna khas dari Indonesia. Kita lihat yuk replikanya seperti apa. Kali ini anak-anak belajar tentang gajah. Nah, gajahnya tersebut bisa dilihat melalui TV dan kemudian kita bisa melihat juga nih tulang-tulang replika dari gajahnya. Nah, lihat, anak-anak benar belajar dengan seru banget di sini. Yuk kita baca penjelasannya seperti apa ya. Instruksi kerangka Stegodon florensis ini berasal dari fosil yang dikumpulkan dari daerah Metamene, Ngada, Nusa Tenggara Timur, rekonstruksi buat oleh Museum Geologi Bandung. Replika gajah. Nah, penjelasan lengkapnya pun bisa dicari melalui layar monitor yang ada di sekitar situ. Seru kan? Terdapat juga replika-replika lainnya ya, dari mulai kerbau, babi hutan, kura-kura, dan lain-lain beserta penjelasannya. Nah, ada juga tulang dinosaurus. Wah, besar banget ya, tinggi banget. Nah, ini kita juga bisa melihat dinosaurus melalui layar besar. Jadi menarik banget ya. Selain kita melihat tulangnya, kita juga bisa menonton film tentang dinosaurus. Wah, replika tulangnya besar banget ya. Ruangan berikutnya adalah tentang moluska. Di sini kita bisa belajar tentang kerang-kerang. Nah, lihat, ada kerang besar ya. Di ruangan ini juga kita belajar tentang fosilisasi kayu. Nih jejeran kayu-kayunya ya. Jelasannya juga bisa dilihat melalui layar monitor. Anak-anak sedang pegang macam-macam kayunya. Ruangan selanjutnya yaitu mengenai manusia purba. Di sini ada berbagai macam tengkorak-tengkorak yang menjelaskan tentang manusia purba. Ini adalah ruangan terakhir tentang alat bantu sederhana yang digunakan oleh manusia-manusia purba. Alat bantu-bantu tersebut terbuat dari batu loh teman-teman. Dan seperti inilah bentuk-bentuknya serta untuk apa saja fungsinya ada penjelasannya.
Seperti inilah keseruan perjalanan kita kali ini. Museum Geologi adalah tempat yang saya rekomendasikan untuk mengajak anak-anak berliburan di sini. Kenapa? Karena di sini selain bermain, anak-anak juga bisa belajar mengenai berbagai macam hal. Tidak seperti museum biasanya, museum arkeologi ini sangat atraktif dalam menjelaskan hal-hal yang ada di sini. Jadi anak-anak tidak akan bosan berada di dalam museum tersebut. Harga masuknya juga murah banget loh. Untuk pelajar hanya 2.000 saja dan untuk umum 3.000. Ini sih namanya super murah. Jadi ayo pada datang nih ke Museum Geologi. Terima kasih ya yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.